Selamat pagi Sobat ASN, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Vicky Reken, saya peserta Latsar, Angkatan 32, Kelompok 1, CPNS Kemendikbud 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan menginterview role model saya di kampus. Beliau adalah Wakil Dekan 2 pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Patimura. Beliau bernama Ibu Rukmun W. Payapo, SEMSI. Berikut hasil interview saya terhadap beliau melalui aplikasi Zoom. Terima kasih. uh, Ibu Rukmuin Wilda Payapo, SEMSI, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Ekonomi Pembangunan. Oh, oke Bu. Sekarang ini Bu, kami dapat tugas dari tim Latsar untuk mengenai ASN berakhlak Bu. Menurut Ibu Rukmin sebagai Wakil Dekan 2, apa yang Ibu lakukan untuk mengimplementasi ASN berakhlak seperti ini? Yang pertama Bu adalah berorientasi pada pelayanan Bu. Ya, jadi di sini yang pertama adalah bagaimana kita memahami dan memenuhi ya kebutuhan mahasiswa, karena kita tahu bahwa uh, mahasiswa adalah orang yang belajar di perguruan tinggi. Sebagai SN yang berakhlak, bagaimana kita sebagai dosen harus ramah dan cekatan, kemudian solutif dan dapat diandalkan. Sebagai pemimpin, kita harus bersikap ramah pada siapapun. Kepada mahasiswa harus menjadi panutan yang baik demi masa depan mereka. Kemudian kita juga harus melakukan bagaimana perbaikan-perbaikan yang tiada hentinya, misalnya peningkatan kapasitas baik sumber daya manusia, sarana prasarana dan penunjang kegiatan, peningkatan teknologi untuk menunjang kegiatan-kegiatan. Oke Bu, baik Bu. Untuk pertanyaan kedua Bu yang mengenai implementasi ASN berakhlak itu akuntabel Bu. Menurut Ibu itu bagaimana akuntabel Bu penerapannya di kampus sebagai Ibu seorang wakil dekan 2 dan dosen Bu? Jadi kita tidak menyalahgunakan jabatan kita semena-mena. Bagaimana kita bisa melaksanakan tugas dengan baik, dengan kualitas yang terbaik. Oh, Kemudian kita harus melaksanakan jujur, bertanggung jawab, kemudian cermat, disiplin dan berintegritas tinggi. Semua menggunakan kekayaan ya barang milik kampus secara bertanggung jawab, efektif dan efisien. Tidak juga menyalahkan kewenangan jabatan. oh, siap Bu. Untuk yang ketiga Bu, poin ketiga itu adalah kompeten Bu. Menurut Ibu sebagai dosen dan wakil dekan 2, bagaimana Ibu menerapkan ASN berakhlak dalam hal kompeten Bu? Bagaimana, Vicky? Ini Bu, yang poin ketiga adalah kompeten Bu. Bagaimana Ibu menerapkan sebagai seorang dosen dan wakil dekan 2 kepada mahasiswa yang ada di kampus Bu tentang kompeten ASN berakhlak? Kita harus bersikap harmonis ya. Ya. Yang apa Ibu memberikan banyak hal tentang mahasiswa, membuat mahasiswa belajar sesuatu yang baru Bu, atau bagaimana Bu? Sebentar, Vicky. Ibu punya ini akan hilang. Tunggu. Tuh. Nah, meningkatkan kompetensi diri untuk kompeten. Kunci dari kompetensi adalah bagaimana kompetensi sebagai pemimpin adalah kompetensi dalam manajerial kan. Kita bisa membantu orang lain untuk belajar, di mana seorang dosen dia memberikan kemampuannya atau keterampilan dosen mengelola dalam proses belajar mengajar, interaksi belajar mengajar dengan peserta didik dengan baik. Bagaimana juga dengan pengembangan kurikulum pembelajaran yang mendidik dan mengembangkan potensi pada peserta didik kita, terutama mahasiswa.
Selain itu juga harus bersikap profesional dan kompetensi kepribadian dan sosial. Bagaimana mereka bisa mempunyai kepribadian yang baik. Kemudian kita juga harus bersikap secara profesional. Oh ya, baik Bu. Dan Itu pertanyaan yang ketiga iya, sebagai SN ya yang berakhlak. iya Bu. Dan untuk Bu yang keempat itu Bu yang sebagai seorang ASN berakhlak yang harmonis Bu, bagaimana Ibu menerapkan sebagai seorang dosen dan wakil dekan kepada mahasiswa Bu? Ya, sebagai ASN atau yang berakhlak harmonis, bagaimana kita saling menghargai tanpa memandang latar belakang. Kita tahu bahwa di kehidupan kampus ini bervariasi etnis dari berbagai macam daerah. Untuk itu perlu adanya interaksi yang terjadi hubungan akrab antar sesama itu secara emosional antara satu dengan yang lain. Dengan sendirinya akan terciptalah suatu lingkungan kerja yang baik. Oh ya, siap Bu. Dan pertanyaan berikutnya Bu, untuk loyal ASN berakhlak yang loyal Bu, bagaimana penerapannya Bu di kampus implementasinya? Loyal yang loyal kepada institusi ditunjukkan dengan profesionalisme kerja kita. Bukan hanya loyal kepada diri kita sendiri atau kepada individu, tapi bagaimana kita loyal kepada institusi kita dengan sikap yang harmonis, kemudian memegang teguh ideologi Pancasila, undang-undang, setia kepada NKRI serta pemerintah yang sah, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan dan instansi negara. Kemudian ada juga kita harus menjaga rahasia jabatan. Oh iya Bu. Siap Bu. Untuk berikutnya Bu yang adaptif Bu, bagaimana Ibu menerapkan implementasi Bu ASN berakhlak yang adaptif Bu? Kenapa? Bagaimana Ibu menerapkan ASN berakhlak yang adaptif Bu, adaptif? Kita harus bisa menyesuaikan diri dengan menghadapi perubahan. Jadi adaptif, responsif terhadap perubahan-perubahan yang ada. Seperti sekarang kita di tengah pandemi ya, Iya Bu. kan pelajaran di tengah pandemi adanya inovasi baru ya, yaitu cara bagaimana kita mengubah cara kita di saat pandemi ini dengan cara kerja, belajar kita melalui aplikasi-aplikasi yang baru, artinya pengembangan kompetensi melalui mikro. Oke. Iya Bu. Dan terakhir Bu, ASN berakhlak yang kolaboratif Bu, Ibu bagaimana menerapkan implementasi tersebut di kampus Bu sebagai seorang dosen dan wakil dekan? Kolaboratif, nilai-nilai yang sama dan kuat sebagai suatu komponen, adanya kompromi, diskusi, kita bisa berdiskusi, kerjasama, dan yang berhubungan dengan individu maupun kelompok. Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, kemudian pemanfaatan berbagai sumber untuk tujuan bersama, berinovasi dan berkarya secara berkelanjutan. Di samping itu, pengembangan kolaborasi perlu melihatkan regulasi yang ada, karena hal ini penting agar karya kita yang lahir dari kolaborasi bisa diimplementasikan dan tidak menyalahi aturan maupun regulasi yang ada. Oke Bu. Iya Bu, terima kasih Bu untuk waktunya Bu mengenai ASN berakhlak. Terima kasih untuk waktunya Bu. Kalau berkenan, boleh nanti videonya saya upload di YouTube Bu, sama di sosmed. Boleh. Oh iya Bu, nanti videonya saya upload di YouTube untuk dikirim ke bagian Latsar Pusat Bu, Kemendikbud Ya. dan SDM. Okay. Iya Bu, terima kasih untuk waktunya Bu. Selamat siang Bu, mohon maaf mengganggu. Iya. Ya Bu, salam sehat Bu.